Mujtahid? Bukan. Dalam ilmu nasab? Bukan. Dalam ilmu agama? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, adu domba dalam isu nasab Habib adalah bahasanya para pecundang. Mereka demi mendapatkan simpati para Habib dan pembelanya yang terdiri dari para kiai dan mukibbin itu meluncurkan tuduhan kalau Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani sebagai orang yang mengadu domba. Mereka, baik para Habib maupun para mukibbin itu, bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah dari kalangan Kabib itu sendiri, di mana Kabib itu memanfaatkan kiai untuk membelanya. Kemudian para kiai-kiai yang pintar dan kehilangan kesadaran, begitu masuk membela Kabib, mendadak menjadi blow on. Yang ketiga adalah mukibbin itu sendiri, yang sudah kehilangan akal sehatnya. Jadi saudara sekalian, orang yang menuduh adu domba, pertama adalah Kabib itu sendiri, yang kedua adalah kiai-kiai yang sudah kehilangan akal, yang ketiga mukibbin yang sudah menjadi jongosnya. Ketiga kelompok tersebutlah yang selalu menarasikan bahwa munculnya gugatan terhadap para Habib agar sadar diri untuk tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, munculnya penolakan Habib-Habib yang selama ini suka daur, suka memaksa, minta ini, minta itu. Kemudian orang yang selama ini bersama Habib yang sadar lalu lepas darinya, itulah yang dimaksudkan oleh ketiga kelompok tersebut sebagai pemecah belah atau adu domba. Padahal saudara sekalian, kebenaran harus disampaikan, tidak boleh dihalang-halangi, dan pada saatnya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Adu domba yang dituduhkan itu sesungguhnya adalah taktik para Habib, para kiai pembela, dan jongos mukibbin agar mendapatkan simpati dari masyarakat, dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa diajak untuk membenci orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Taktik itu adalah sama seperti yang dilakukan oleh Belanda ketika bangsa Indonesia dijajah. Agar bisa menguasai Indonesia dengan jajahan itu, maka rakyat pribumi diadu domba yang kita kenal dengan istilah siasat belah bambu, satu diangkat, satu diinjak. Habib-habib juga demikian kepada pribumi yang membantu, yang mestinya membela bangsanya, tapi membantu Habib, diangkat tinggi, diberikan panggung, dan tidak mustahil diberikan uang. Siapa itu?
Ya, banyak kita tahu. Di antaranya yang sudah diangkat menjadi bintang sinetron adalah Wafi. Kemudian ada lagi Zaini, Romel, termasuk Habib Idrus Ramli. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, cara Habib untuk mendapatkan simpati, yaitu dengan menarasikan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai orang yang mengadu domba. Maka kita katakan 3 kelompok tersebut adalah pecundang, yaitu orang yang kalah karena tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan Habib itu keturunan Rasulullah. Tidak usah banyak kata, tidak usah banyak bicara. Tes DNA saya rasa sudah cukup. Dan itu menjadi dalil yang paling canggih. Hanya orang-orang goblok yang menolak tes DNA, karena tes DNA itu adalah ilmu modern dan ilmu itu adalah pasti. Sementara kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh mereka itu adalah kitab yang waktu itu mungkin berlaku, tetapi saat ini sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Apalagi cuma dasarnya adalah katanya-katanya. Mereka berdalil adanya syuhrah. Syuhrah itu terkenal, padahal syuhrah itu mensyaratkan keterkenalan itu berlangsung sepanjang masa. Dari abad ke abad tetap syuhrah. Tapi ini enggak. Syuhrah yang dipakai oleh mereka adalah syuhrah di abad 10 sampai sekarang. Mereka adalah pecundang. Kenapa saya katakan pecundang? Karena mereka kalah telak dalam argumen dan berlogika. Yang kedua, mereka tidak bisa membuktikan kalau Habib Bani Alwi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Tidak ada bukti kitab yang menyebutkan secara mutawatir. Ingat, mutawatir. Tidak ada catatan yang dibuat oleh pihak luar, kecuali gerombolannya Pak Alawi itu sendiri. Lebih dari itu, mereka tidak berani melakukan tes DNA, dan demi menutupi semuanya itu, mereka berdalil tes DNA untuk mengetahui nasab itu haram hukumnya, haram dasmu krewa, palelopeang. Yang ketiga, mereka tidak siap menerima kenyataan kalau Habib sudah tidak diakui lagi sebagai keturunan Rasulullah, di mana ketika mengaku sebagai keturunan Rasulullah orang percaya, mereka mudah untuk menipu, ngapusi, ndobos, bahkan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atas nama Rasulullah. Mereka tidak siap karena setelah terbongkar kedoknya, ketahuan bukan keturunan Rasulullah, maka sudah dipastikan cepat atau lambat orang akan meninggalkannya, yang berarti itu kehilangan ladang, dan yang sampai sekarang masih bisa menjadikan ladang mereka, dijadikan ladang oleh mereka, hanyalah jongos yang sudah kehilangan akalnya. Bisa saja kiai-kiai yang membela itu bisa jadikan ladang, tetapi saya percaya kiai-kiai itu tidak akan mungkin memberikan makanan gratis. Apalagi kiai-kiai itu sendiri sudah diketahui telah berkolaborasi dengan Habib untuk menipu, ngapusi umat supaya percaya kepada Habib. Dengan demikian,
Habib-habib itu akan kehilangan mata pencaharian. Kecuali kalau mereka mau ngamen atau jual obat lagi, jual minyak lagi. Yang keempat, hadirnya tesis Kiai Haji Imaduddin mau tidak mau akan memunculkan pembelahan umat menjadi dua, yaitu kelompok yang percaya kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani lalu meninggalkan Habib. Itu kelompok yang pertama, dan ini dipastikan lambat laun akan bertambah, bahkan disinyalir 90% warga Nahdlatul Ulama yang kemarin menjadi ladang tipu-tipu Habib sekarang sudah sadar. Ini kelompok yang membela Kiai Haji Imaduddin yang dituduh sebagai orang yang mengadu domba atau memecah belah. Kelompok kedua tentu adalah para kiai dan pembela juga jongos yang tetap setia bersama para Habib. Dan kelompok ini akan terus berkurang. Sungguh pun secara persaudaraan tidak ada masalah kita dengan mereka, tetap saudara. Tetapi dalam prinsip soal kehabiban, sekali kita tidak percaya Habib bukan keturunan Rasulullah, untuk selamanya kita tidak akan pernah percaya kalau Habib keturunan Rasulullah. Atas fakta-fakta tersebutlah, maka tidak ada cara lain bagi mereka yang bodoh yang bersama Habib tadi, kecuali menyerang dan menabrak setiap orang yang tidak lagi mau bersamanya. Yakni orang-orang yang dulu mengakui Habib sebagai cucu Rasul, tetapi saat ini tidak lagi. Kelompok yang ini bersama Kiai Haji Imaduddin, dan kelompok ini akan terus dipersekusi oleh para Habib dan gerombolannya itu. Semoga saudara-saudaraku yang lain menyadarinya bahwa yang kita lakukan ini semata-mata membersihkan Rasulullah dan keturunannya agar tidak dikotori, diaku-aku oleh orang yang sesungguhnya menghinakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita terus suarakan ini. Semoga rakyat Indonesia sadar, lalu para Habib itu juga menyadarinya. Kalau sudah sadar, mereka adalah saudara kita. Sekalipun tidak sadar, mereka juga saudara kita. Tetapi berbeda prinsip, mereka ngaku cucu Rasul dan kita menolak mereka sebagai cucu Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.